Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Meliani Soleman. Berikut ini akan memperagakan bagaimana cara melakukan resusitasi pada bayi baru lahir. Yang pertama, jika terdapat bayi baru lahir dengan risiko tinggi untuk gagal nafas, maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan tim penolong dan mempersiapkan alat-alat resusitasi. Adapun tim penolong terdiri dari 3 orang dengan 1 orang leader dan 2 orang tenaga medis lainnya. Leader berada di bagian kepala bayi pada saat melakukan resusitasi. Setelah tim penolong siap dan alat-alatnya juga sudah siap, maka tidak lupa untuk melakukan cuci tangan dan memasang atau memakai handscoon steril. Kateter pengisap, sungkup muka bayi yang telah dihubungkan dengan ambubek, pipa endotrakeal, laringoskop daun lurus, obat-obatan resusitasi yang telah diisi di dalam spoid, cairan asetat ringer, dan stetoskop. Tidak lupa kita menghangatkan infant warmer terlebih dahulu dan menyediakan 3 kain. Setelah kita menerima bayi, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Apakah bayi ini lahir cukup bulan atau tidak? Yang kedua, apakah bayi ini lahir dengan menangis spontan atau ada usaha nafas atau tidak? Dan yang ketiga, apakah tonus otot dari si bayi ini baik atau tidak? Jika ada salah satu jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut yang jawabannya tidak, maka kita wajib melakukan resusitasi. Resusitasi diawali dengan meletakkan bayi di infant warmer yang sebelumnya kita telah hangatkan. Infant warmer ini sebelumnya telah kita alasi dengan 2 lapis kain dan 1 kain untuk menyangga punggung bayi. Posisikan bayi dengan kepala sedikit ekstensi untuk membuka jalan nafas dari si bayi. Setelah diposisikan, maka kita melakukan suction. Melakukan suction menggunakan kateter suction. Nanti ini dihubungkan dengan mesin suctionnya. Melakukan suction diawali bagian mulut terlebih dahulu, dilanjutkan dengan bagian hidung. Selanjutnya kita keringkan bayi. Sambil dirangsang taktilnya. Caranya yaitu menepuk-nepuk telapak kaki bayi atau menyentil. Kain lapis pertama kita keluarkan. Setelah itu kita lakukan evaluasi. Memasang pulse oximetry di pergelangan tangan kanannya. Kemudian melihat apakah ada pernafasan spontan atau tidak, menilai warna kulitnya, dan menghitung denyut jantungnya. Selanjutnya melihat saturasi oksigennya, apakah telah mencapai target yang kita tentukan. Apabila dari hasil evaluasi terdapat pernafasan spontan dari si bayi, namun terlihat bayi mengalami distres pernafasan atau tachypnea atau merintih, maka kita pasangkan CPAP pada bayi. Jika CPAP ini juga gagal, maka kita pertimbangkan intubasi. Namun apabila ada pernafasan spontan dan denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit dan tidak ada distres pernafasan, maka kita lihat warna kulitnya, apakah ada sianosis. Kalau ada sianosis, maka kita pertimbangkan untuk suplementasi oksigen. Namun jika tidak ada usaha nafas sama sekali dari si bayi ini, serta denyut jantungnya kurang dari 100, maka kita lakukan VTP atau ventilasi tekanan positif. Sebelum melakukan VTP, kita pastikan kembali posisi dari si bayi ini
kepalanya harus sedikit ekstensi, dan kita pastikan kembali sudah tidak ada lendir yang tersisa di mulut dan di hidungnya. Jika diperlukan, kita kembali suction. Selanjutnya, melakukan VTP dengan menggunakan ambubek dan sungkup yang sesuai dengan ukuran bayi. Caranya, satu tangan digunakan untuk memompa ambubek dan satu tangannya berbentuk huruf C untuk menahan. Pastikan bahwa tidak ada udara yang bocor dari sisi-sisi sungkup bayi ini. Kemudian kita memompa dengan irama pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Setelah melakukan VTP, maka kita evaluasi kembali. Setelah kita evaluasi dan ternyata denyut jantungnya lebih dari 100 dan ada di stres pernapasan, maka kita pasang CPAP. Dan apabila jika kita lakukan evaluasi dan ternyata denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan evaluasi VTP. Melakukan evaluasi VTP, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, disingkat MRSOP. Yang pertama M, mask atau sungkup bayi. Kita pastikan bahwa sungkup ini terpasang dengan baik, menutupi mulut dan hidungnya, dan pastikan juga tidak ada kebocoran udara di sisi-sisi sungkup ini. Kemudian mulai memompa. Lihat apakah dadanya mengembang. Jika tidak ada, maka kita lakukan evaluasi yang kedua, yaitu R, reposisi. Reposisi kita lihat kembali apakah posisinya kepalanya sudah sedikit ekstensi. Kita posisikan kembali. Jika belum berhasil, maka item ketiga yang harus kita perhatikan yaitu S, suction. Suction artinya kita kembali untuk melakukan suctionnya. Jika belum ada perbaikan, maka selanjutnya kita evaluasi O, open mouth. Pastikan bahwa mulutnya terbuka, dan jika masih belum ada perbaikan, maka kita pertimbangkan untuk meningkatkan pressure atau tekanannya. Tekanan yang kita naikkan itu maksimal sampai 40 cmH2O. Nah, setelah selesai kita naikkan tekanan sampai dengan 40 cmH2O dan tidak ada perbaikan, denyut jantungnya masih kurang dari 60, maka yang kita lakukan adalah mempertimbangkan intubasi. Cara melakukan intubasi, laringoskop berada di tangan kiri dan pipa endotrakeal berada di tangan kanan. Kita buka mulutnya sampai terlihat daerah segitiga. Jika terlihat, mulai memasukkan pipa. Kedalaman pipa ini kita hitung berat badannya dijumlahkan dengan 6. Misalnya berat badannya 3 kg ditambah 6, 9, maka yang harus kita masukkan yaitu harus berada di angka 9. Setelah cukup masuk, kita fiksasi.
Setelah difiksasi, kita hubungkan dengan amobet. Kita naikkan tekanan oksigennya mencapai 100% dan kita pompa kembali dengan irama pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Setelah beberapa saat, sambil anggota tim penolong yang lain memberikan ventilasi, dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi dan denyut jantungnya masih kurang dari 100, maka kita pertimbangkan untuk melakukan VTP plus kompresi dada. Cara melakukan kompresi dan intubasi yaitu 3 kali kompresi banding 1 kali ventilasi dengan irama 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. Setelah selesai kita memberikan kompresi dan intubasi, maka kita evaluasi kembali denyut jantungnya. Apabila denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, maka kita hentikan kompresi dan ventilasi. Apabila denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit, maka kita hentikan kompresi dan tetap lanjutkan ventilasi. Dan jika apabila denyut jantungnya kurang dari 60 kali per menit, maka kita pertimbangkan untuk memberikan obat-obatan seperti epinefrin. Dosis epinefrin yang kita berikan yaitu 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan. Setelah kita melakukan resusitasi selama 10 menit dan ternyata bayi tidak merespon, maka kemungkinan bayi untuk hidup itu sangat kecil. Dan jika selamat pun akan ada risiko besar untuk terganggunya perkembangan neuron-neuron yang ada di sistem saraf pusatnya. Setelah melakukan resusitasi, kita harus menjelaskan dengan baik kepada orang tua dari si bayi tersebut.